Saya tidak punya masalah pribadi dengan Kaisang. Tapi saya mau bertanya kepada PSI, beranikah PSI memecat Kaisang dari posisinya sebagai ketum? Loh, kok iso? Orang usah kesuwen. Nggak perlu lama-lama bersama Kuli. Ayo, kita Kuli. Pertama-tama saya mau ngomong dulu. Saya adalah pemilih PSI. Tahun 2019 saya memilih Surya Chandra untuk DPR Pusat. Yang kita semua tahu, jeketeknya Surya Chandra yang pernah jadi wamen itu akhirnya memilih untuk bergabung dengan rombongannya Anies Baswedan. Tahun 2024 ini saya tetap memilih PSI walaupun hanya untuk DPRD tingkat 2. Tapi ini menunjukkan minimal saya masih mempunyai harapan untuk PSI. Walau harapannya mungkin hanya sebesar semut yang dibelah dua. So, ayo kita lihat apakah PSI ini masih seperti yang digembar-gemborkan atau sudah persis dengan partai-partai yang lain. Sebelum saya memulai pembahasan, saya akan memberikan daftar isi dan teaser apa saja yang akan saya bahas di dalam video kali ini. Bagian pertama saya akan membahas tentang 3 hal yang membuat saya kecewa dengan PSI. Yang pertama berkaitan dengan pemilihan Prabowo, yang kedua dengan politik dinasti dan meritokrasi. Saya juga akan menyisipkan honorable mention. Kalau di dalam bahasa Indonesia ya, itu istilahnya juara harapan gitu. Saya akan membahas secara ringkas tindak tanduk lain yang juga sangat mengecewakan dari PSI. Baru di bagian akhir saya akan memberikan argumen mengapa PSI seharusnya memecat Kaisang. So, check it out. Ini sebenarnya sudah agak basi, tapi saya ingin flashback dikit karena kejadian ini adalah titik pertama di mana saya sangat kecewa pada PSI. Saya sudah tuangkan dalam video yang berjudul apakah PSI akan mengecewakan saya lagi? Mengapa sih keputusan PSI untuk mendukung Prabowo ini menjadi masalah yang sangat besar? Bukankah parpol lain ya juga biasa gitu? Isuk dele, sore tempe, biasa. Saya kecewa terhadap PSI karena PSI datang dengan slogan yang selangit untuk jadi partai yang beda. Saya akan ngasih analogi untuk menggambarkan situasi ini. Suatu hari tempat saya bekerja masuk seorang karyawati single yang parasnya cukup oke. Nah, ketika itu kami godain temen satu kerjaan yang masih jomblo. Nah, teman yang kami godain itu merasa, wah, saya tidak mungkin sama karyawati itu. Dia sesumbar. Timbangannya karo iku, aku anggur mangan kaos sikil. Yang artinya, saya lebih baik makan kaos kaki daripada jadian dengan cewek itu. Singkat cerita, akhirnya ternyata teman saya malah jatuh hati dengan si karyawati. Masih akhirnya ya gak mangan kaos sikil. PSI itu seperti teman saya itu. Mereka itu ibaratnya sudah bakar jembatan dengan Prabowo. Sangat tajam mengkritik Prabowo, bahkan memberikan award kebohongan paling lebay. Jadi dilala ketika partai Bro and Sis ini menyatakan dukungan kepada orang yang mereka sebut sebagai pelanggar HAM dan sebagainya. Harus dia bikin tak jajali kaos kaki mereka itu. Saya nggak akan membahas panjang lebar tentang politik dinasti ini karena sudah banyak dikupas dipakai media sampai mendetil. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya bila PSI tidak mendukung Prabowo Gibran, maka mereka akan menjadi partai yang bersuara paling keras untuk kasus ini. Tapi ya karena mereka sudah terpenjara oleh pilihan capres-cawapres mereka, ya sudah. Yang kita dengar sekarang adalah pemakluman dan narasi-narasi pembelaan. Just trivia, kasus otak-atik oleh MK ini adalah titik tolak perpisahan saya dengan Jokowi. Ibarat mantan, saya sebelumnya masih pingin balikan. Tapi karena perbuatannya yang sangat-sangat menyakitkan, saya memutuskan untuk berpaling dan orang balik maneh. Tidak mungkin kembali. Apakah saya menyesal pernah menjalin hubungan dengan sang mantan? Enggak. Kami punya banyak memori yang indah. Dia pernah memberikan kebahagiaan dan kebanggaan buat saya. Tapi perbedaan prinsip membuat kami harus berpisah jalan. Dan sejujurnya saya senang ketika kami akhirnya putus. Saat Kaisang terpilih menjadi ketua umum PSS. Saat Kaisang terpilih menjadi ketua umum PSI secara aklamasi, saya sungguh gak habis pikir. Ini partai apa-apaan. Mengangkat seseorang menjadi ketum ketika baru 2 hari menjadi anggota partai adalah sebuah kegilaan. Beda cerita bisa dimaklumi bila orang itu sebelumnya sudah malang melintang mungkin di parpol lain.
Kalau dianalogikan ya sangat tidak mungkin pegawai yang baru bekerja 2 hari langsung diangkat jadi direktur utama. Mungkin ada yang ngomong, waduh dulu sekolahnya dia itu selalu ranking 1 loh Pak. Mungkin dia itu dulu menjabat ketua OSIS. Gini, saya tidak mengecilkan seseorang yang nilainya bagus atau aktif dalam organisasi sekolah. Ini memang layak dipertimbangkan, tapi layak dipertimbangkannya untuk dijadikan pegawai. Itu pun dengan pelatihan dulu. Masa no direktur utama tapi makan? Nanti guyu-guyu wong sak dunya ta. Pertanyaannya, apakah ada dalam kejadian nyata orang baru langsung dijadikan direktur utama? Ada. Kalau itu perusahaan nih baik, ke perusahaannya bapaknya. Nah, dengan analogi itu ya silakan PSI sekarang berkata jujur. PSI adalah partai kepunyaannya Jokowi, jadi selamat tinggal meritokrasi, selamat tinggal yang namanya kapabilitas dan kapasitas. Dan akuilah bahwa PSI adalah sebuah partai pendukung dinasti yang membutuhkan kepopuleran Kaisang yang adalah putranya Jokowi untuk mendulang suara di pemilu 2024. Ya, jujur aja, nggak usah silat lidah gini dan gitu. Sebagai suplemen, saya ingin membagikan tambahan berupa 3 hal yang juga mengecewakan dari PSI. Walaupun ini cuma honorable mention, juara harapan. Yang pertama adalah masalah transparansi keuangan. PSI itu menurut saya nggak usah sok-sokan ngaku bahwa dana kampanyenya cuma 180.000. Walaupun akhirnya diralat jadi 24 miliar. Ya nggak usah sok-sok miskin, jujur aja. Saya yakin di semua kota besar termasuk di kota kulikers sekalian, baliho PSI yang bergambar Kaisang, bergambar Jokowi dan lain-lain bertebaran di seluruh penjuru kota. Pertanyaan sederhana. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Yang kedua adalah kasus Garuda Biru atau kasus hashtag Indonesia tidak baik-baik saja. Saat kasus itu belum meledak, saya ngomong ke istri saya, waduh, masalah otak-atik DPR ini membuat saya itu hampir muntah. Dan ternyata saya tidak sendirian. Kita lihat saja bagaimana begitu banyak massa yang turun ke jalan secara generik dan tanpa komando. Sejumlah nama yang nggak pernah ikut-ikutan dalam perpolitikan, ikut berpartisipasi, turun ke jalan, dan ikutan orasi. Pertanyaannya, mana suara kader-kader PSI? Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Lu PSI aja. Yang ketiga adalah akal-akalan Kim Plus untuk menguasai pilkada. Ya, saya tahu PSI adalah bagian dari Kim, koalisinya Prabowo. Tapi PSI katanya kan mau ngasih perbedaan. Tapi nyatanya cuma jadi partai yang membeo. Anies dikunci supaya nggak bisa dicalonkan. PDIP ditinggal sendirian supaya nggak bisa mencalonkan. Tapi PSI diem aja, nggak ngomong apa-apa. PSI juga ikut mendukung Marcel Widianto untuk jadi wakil wali kota. Yang jelas-jelas secara kemampuan Marcel ini nggak lebih baik daripada Mongol Stres. Calon PSI akhirnya yang batal nyalon itu. Yang paling parah adalah setelah keputusan MK menurunkan ambang batas, PSI juga tetap bergeming. Nggak ngusung calonnya sendiri walaupun bisa. Nggak merubah dukungan walaupun memungkinkan. Ngatok aja sama Kim Plus. Kayak kerbau dicocok hidungnya gitu. Menjijikkan. Berbeda dengan kebanyakan orang, saya nggak terlalu peduli kalau Kaisang makan roti 400.000. Saya nggak terlalu peduli Erina beli stroller seharga sepeda motor baru. Itu urusan mereka. Mereka kan orang sugih, orang kaya. Saya juga nggak memasalahkan kalau Erina dikabarkan punya masalah bau badan. Lawang suaminya nggak keberatan kok, ya kan? Pokoknya saya duduknya agak jauhan aja dari mereka. No problem. Nah, tapi kalau masalah jet pribadi itu layak ditelusuri. Loh, Kak Kolik kan banyak orang yang pernah naik jet pribadi. Ya, memang banyak. Tapi rata-rata mereka naik jet itu untuk efektivitas gerak. Bukan sekedar buat main-main ke Amerika.
Ya kecuali kamu mungkin lah sekelas Taylor Swift atau Cristiano Ronaldo, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau kamu masih sekelas perusahaan yang jualannya pisang, ya nggak usah aneh-aneh. Tapi Kaisang dan Erina ini kan memang kaya. Oke, mari kita lihat faktanya. Menurut laporan kekayaannya, Kaisang punya kekayaan 80 miliar. Banyak nggak? Banyak lah. Untuk seseorang yang umurnya belum 30 tahun, dan seseorang yang beberapa bisnisnya gulung tikar, itu pencapaian yang sangat baik loh. Tapi coba kita hitung-hitung. Biaya sewa pesawat pribadi jenis itu dari Indonesia ke Amerika bisa mencapai hampir 8 miliar rupiah. Sekarang mari kita belajar matematika. Kekayaan Kaisang adalah 80 miliar dan ongkos pesawat ke Amerika adalah 8 miliar yang kira-kira 10% kekayaannya. Supaya lebih relate, anggap saja kita orang kebanyakan punya harta 1 miliar. Gabungan dari seluruh aset kita, rumah kita, kendaraan kita, perhiasan, dan tabungan kita yang ada di bank. Logis atau enggak, bila kita yang punya kekayaan total 1 miliar, menghabiskan 10% kekayaan kita untuk berangkat rekreasi. Saya ulangi ya, 10% kekayaan kita hanya dipergunakan untuk berangkat rekreasi. Ini belum termasuk rekreasinya sendiri, belum termasuk biaya hotel, kulinernya, dan beli parfumnya, dan belum termasuk ongkos pulangnya. Matematika saya mungkin nggak sehebat sama Jerome Pauline, tapi saya pikir hanya pengusaha tolol yang mau menghabiskan uang sebesar itu untuk sesuatu yang tidak fundamental. Tapi kabarnya kan pesawat itu punyanya Garena, yang satu induk dengan Shopee. Dan memang pesawat itu bukan pesawat yang disewa-sewakan. Siapa tahu perusahaannya Garena ini memang dengan baik hati memfasilitasi Kaisang dan keluarga untuk jalan-jalan. Kaisang itu kan bukan pejabat negara. Halo, di dunia nyata tidak ada sesuatu yang diberikan secara gratis. Jangan lupa, ini menurut Mahfud MD, korupsi tidak hanya berupa nyolong duit negara, tapi gratifikasi juga salah satu diantaranya. Walaupun Kaisang bukan pejabat negara, tapi dia itu anaknya presiden, adik dari wapres terpilih, dan ipar dari calon gubernur yang kabarnya suka main tambang. Di sini saya melihat bahwa PSI harus bergerak untuk menginvestigasi ketua umumnya. Bukan malah belagak pilon kayak KPK ya. Nggak tahu tempatnya, belum dicari dan sebagainya. Saya kulik di beberapa berita. PSI itu dengan garang memecat kadernya yang korupsi duit koperasi. Bukan korupsi duit negara, korupsi duit koperasi. Dalam acara skakmatnya Panji Pragiwaksono, Uki dengan bangga menyatakan bahwa ada ketua PSI di Palembang yang diberhentikan karena masih terindikasi terima mahar waktu orang mau nyalek. Sekarang saya ingin nyali yang sama, kesetaraan yang sama diberlakukan untuk ketua umum kalian. Beranikah kalian melakukan hal yang sama dengan kegarangan yang sama untuk mencopot Kaisang? Mencopotnya dari kursi yang memang dia tidak layak untuk dapat. Tapi dugaan saya, kalian tidak akan bersedia untuk memecat. Pasti kalian akan sibuk berkelit, sibuk membela diri. Sekarang kalian pasti sedang rapat untuk menyamakan kira-kira narasi apa untuk membela Kaisang. Tapi saya masih berharap ada suara nurani dari Grace Natali yang dulu getol menyatakan PSI adalah partai anti korupsi, intoleransi. Saya masih menunggu logika Ade Armando yang pantang untuk skip saja itu untuk mengomentari ketua umumnya. Sampai sekarang belum ada. Sekali lagi saya mengutip Panji, komedian New York itu. Partai politik itu bisa diibaratkan seperti sepatu. Sepatu itu kalau dipakai berulang kali, akhirnya bisa jadi kotor. Masalahnya PSI ini dikhawatirkan mirip sama sepatu yang belum pernah dipakai. Tapi sudah kotor duluan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Nantikan video-video saya berikutnya karena bersama Kulik kita akan terus mengulik. Ciao.